Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor matematika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi transformasi geometri. Kali ini, kita akan pelajari tentang dilatasi. Dilatasi. Oke. Jadi dilatasi ini adalah sebenarnya suatu perkalian ya dengan faktor pengalinya tertentu gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan gambarkan bagaimana proses dilatasi biar lebih paham. Jadi, misalkan saya punya sumbu Y dan sumbu X di sini. Gitu ya. Dan saya punya sebuah segitiga di sini. Ya, saya misalkan segitiganya seperti ini. Oke, sebuah segitiga. Kemudian ini pusatnya. Kalau di sini saya bikin titik A, kemudian ini titik B, dan ini titik C, ya. Maka arti dilatasi, misalkan dilatasinya terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 2 gitu misalnya ya. Jadi gini, dari titik 0,0 ke titik A, misalkan satu satuan. Maka kalau didilatasi 2 kali, ya 2, maka ini juga 2. Jadi di sini. Kalau 3 kali ya 3 kali. Di sini lagi. Jadi ini. Nah, seperti ini. Saya bikin 3 lah ya, faktor skalanya 3. B juga gitu, dihubungkan dengan B. Jadi ini adalah jarak dari O ke B itu satu satuan. Maka kalau kalikan 3 ya 3 kali. Ya, 1, 2, berarti 3. Berarti kira-kira di sini. Ini lurus. Nah. Oke, jadi di sini adalah A aksen, kemudian di sini berarti B aksen. Begitu juga dengan C-nya. Kalau saya buat garis lurus dulu di sini, maka kalau 3 kalinya berarti 1, 2, 3. Berarti kira-kira di sini. Maka ini C aksen. Maka segitiga yang terbentuk cukup besar. Karena apa? Karena 3 masing-masing 3 kalinya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau luasnya berarti kan 3 kuadrat 9 ya. Ini 9 kalinya luasnya. Jadi, tadi awalnya adalah luasnya seperti ini. Bayangannya adalah seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah arti dilatasi. Ya. Dilatasi. Nah, kalau dilatasinya negatif, maka arahnya ke sini. Kalau positif berarti satu arah. Maksudnya, kalau titik O-nya di sini, ini A, maka kalau positif itu searah sana. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Contohnya ya. Contohnya misalnya titik A di sini. Ya, saya buat contoh misalnya min 1,2. Gitu ya. Min 1,2. Nah, untuk dilatasi itu notasinya seperti ini, ya. O, oke. Kalau titik 0,0-nya, kemudian K-nya. Jadi, artinya untuk di sini, ini kita sebut dengan pusat dilatasi. Oke. Jadi titik 0,0 di sini adalah pusat dilatasi. Dan untuk K di sini, itu kita sebut sebagai faktor skala. Faktor skalanya. Jadi, jika kita dilatasikan, misalkan contohnya, ini ya notasinya ya, yaitu, saya bikin O saja ya, jadi 0,0-nya sudah tidak ditulis lagi. Ini O. Faktor skalanya misalkan 3. Maka artinya di sini titik
A aksennya, ya, absis dan ordinatnya kalikan 3. Jadi artinya 3 dikalikan minus 1, 2 kalikan 3. Berarti A aksennya jadinya minus 3,6. Jadi kira-kira di sini berarti kalau tadi kan di sini min 1, ini 2. Maka ini min 3,6 gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi B-nya, misalkan B-nya itu ya, titiknya ya, saya misalkan 2 gitu, 5 misalkan. Tentunya karena ini faktor skalanya 3 ya sama semua, karena bendanya pada proses yang sama, berarti titik O ini kalikan 3 gitu ya. Maka akan kita dapatkan B aksennya, berarti kalikan saja 2 kali 3 itu 6 gitu ya, 5 kali 3 adalah 15. Jadi B aksen di sini bisa saya tuliskan koordinatnya 6,15. Begitu juga dengan yang C ya. Misalkan C-nya di sini ya. Kalau sini 5 gitu ya. Sini kan datar ya, sama 2 gitu ya. Kemudian kita dilatasikan dengan pusat O dengan faktor skala 3. Maka C aksennya adalah 5 kali 3 itu 15 gitu ya. 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini adalah contoh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3 ya. Itu arti maksud dilatasi perkalian. Jadi, dengan kata lain ya, untuk rumus dilatasi titik ya, saya tulis dulu ya. Dilatasi titik, oke, dengan pusat O yaitu 0,0, oke, saya tulis sini aja, dengan faktor skala K, dengan faktor skala K, itu kita bisa tuliskan, yaitu kalau ini titiknya adalah X, Y, dilatasikan dengan pusat 0,0 maksudnya O dengan K di sini. Ini notasinya. Itu adalah K-nya kalikan X, K-nya kalikan Y. Jadi cukup mudah sebenarnya. Nah, ini adalah dilatasi titik dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Jadi, seandainya contohnya ini sudah kita buktikan di sini. Ya, jadi tinggal dikali saja sebenarnya. Min 1 kalikan 3, min 3, 2 kalikan 3, 6. Ya, cukup mudah. Nah, ini adalah titik dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Nah, sekarang bagaimana kita mencari matriks dilatasinya? Oke? Nah, sekarang matriks dilatasi. Matriks dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K. Faktor skala K di sini. Ya, kita tahu bahwa untuk notasi menggunakan matriks itu kalau di sini X aksen, ini Y aksen. Ya. Kalau di sini K kali X, di sini kan kita pengen tahu nih matriksnya bagaimana gitu. Ini udah pasti X, ini Y. Kan kalau perkalian matriks itu kalau di sini kita isikan elemen-elemennya gitu ya. Ini kita kosongkan dulu gitu. Kan perkalian matriks adalah baris kali kolom, baris juga kali kolom. Nah, agar menjadi yang di sini KX ya,
Di sini saya misalkan di sini adalah A, ini B, C, ini D gitu ya. Nah, X aksennya kan ini X aksen. Ini adalah Y aksen. Berarti kalau saya ganti X aksennya dengan di sini KX, Y aksennya diganti dengan KY gitu ya. Maka terlihat dong di sini mudahnya. Supaya menjadi KX, baris kali kolom. Berarti kan A kali X, berarti A kali X ditambah B kali Y. Begitu juga dengan di sini, KY itu artinya C kali X ditambah D kali Y. Maka sudah kita simpulkan, di sini pasti A-nya adalah K, B-nya pasti 0 kan? Maka akan kita dapatkan yaitu suatu matriks ya, dilatasi O, K ya, yaitu cukup K 0 0 K gitu ya, ini K. Nah, ini adalah matriks dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah dapatkan yaitu untuk dilatasi titik X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K. Itu kan tinggal dikalikan ya. Jadi KX, KY gitu ya. Tadi kita sudah dapatkan ini. Nah, berarti ini kan sama saja X aksen, ini sama saja Y aksen. Jadi bisa saya tuliskan X aksen sama dengan KX. Maka X-nya bisa kita tuliskan sebagai X aksen per K, gitu ya. Kemudian yang Y aksen juga seperti itu. Ini kan sama aja K kali Y. Berarti bisa saya tuliskan ya, Y sama dengan Y aksen per K. Nah, ini bisa kita buat untuk mendilatasikan suatu kurva atau fungsi. Jadi, kalau di sini Y sama dengan Fx gitu ya. Berarti kan di sini artinya apa? Y-nya kan jadi Y-nya kita substitusikan ya, yaitu menjadi Y aksen per K. Jadi di sini bisa saya tuliskan Y per K saja, kemudian sama dengan F. Nah, X-nya juga menjadi yaitu X per K. Nah, ini adalah untuk mendilatasikan suatu fungsi gitu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh misalkan kita punya garis ya. Di sini adalah 2x gitu ya. Min Y sama dengan min 6 gitu ya. Min 6 dilatasi ya oleh, saya tuliskan ya, oleh faktor skala gitu ya, oleh faktor skala 2 dengan pusat dilatasi itu 0,0. Tentukan bayangannya. Nah, seperti ini. Berarti di sini kita gunakan rumus saja di sini, rumus fungsinya ya. Nanti kita buktikan dengan gambar.
Jadi kalau ada Y sama dengan Fx itu dilatasi dengan pusat 0,0 ya O di sini, faktor skala K itu fungsinya adalah Y per K sama dengan X per K gitu ya. Jadi setiap ada variabel Y kita bagi dengan K, setiap ada variabel X kita bagi dengan K, gitu maksudnya konsepnya. Sekarang persamaan garisnya di sini kurvanya sebagai garis 2X min Y sama dengan minus 6 didilatasikan dengan pusat O, faktor skalanya apa? Faktor skalanya 2. Itu menjadi Y per K, berarti ini juga X-nya dibagi K, maka ini 2 kan ada 2, jadi 2 kali kan X. Nah X-nya kita bagi dengan faktor skalanya yaitu 2. Oke. Kemudian dikurang, jadi ngikuti saja konsepnya, ini 2 kali X, X-nya per 2. Y-nya juga gitu, maka Y-nya juga per K di sini, yaitu 2. Jadi nggak perlu ditulis bentuknya Y sama dengan, nggak perlu ya, ikuti saja gitu ya. 2. Kemudian sama dengan, ini kan sama dengan. Nah ini kan nggak ada variabelnya, konstanta, tulis saja konstantanya. Nggak usah diapa-apain, oke? Kita kalikan di sini, ini berarti coret ya. Jadinya X min Y per 2 sama dengan minus 6. Kalau kedua ruas saya kalikan 2, jadinya 2X min Y sama dengan min 12. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buktikan dengan gambar. Jadi kalau dilatasi garis ini dilatasikan dengan faktor skala 2, pusat 0,0, apakah hasilnya ini dengan gambar? Oke, kita cek dulu. Sekarang saya gambarnya di sini saja ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita gambar dulu garis 2X min Y sama dengan min 6. Ini kan caranya adalah kita tutup saja Y-nya, itu artinya Y-nya 0, 2X sama dengan min 6. Berarti X-nya adalah min 3. Berarti X-nya adalah min 3 di sini. Kemudian kalau Y-nya sudah ditutup, X-nya min 3, sekarang gantian. X-nya yang 0, berarti artinya tutup saja. Min Y sama dengan min 6, maka Y-nya 6. Maka akan kita dapatkan garis ini. Nah, ini adalah 6 di sini. Berarti ada titik di sini, yaitu min 3,0 sama 0,6. Yang namanya dilatasikan, itu kan cukup dikalikan dengan faktor skalanya. Jadi artinya, seandainya ini adalah titik A, ini titik B, gitu ya. Berarti, kalau kita dilatasikan untuk A yaitu min 3,0, dilatasikan dengan faktor skala 2, itu kan berarti A aksennya min 6,0. Betul? Kemudian untuk yang B, yang 0,6 dilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2, berarti B aksennya kita kalikan kan, 0 kali 2, 0, 6 kali 2, 12. Berarti kan ada 2 titik di sini, 2 titik. Nah, kita untuk membuat suatu persamaan garis, ya, dari 2 titik, kan kita bisa gunakan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kan kita bisa gunakan persamaan ini untuk membuat persamaan garisnya. Coba kita cek ya. Jadi kita misalkan ini adalah X1 Y1, ini adalah X2 Y2, gitu ya. Berarti di sini Y dikurang Y1-nya adalah 0 per Y2 adalah 12 dikurang 0 sama dengan X dikurang X1-nya adalah min 6 per X2-nya adalah 0 dikurang min 6. Ini kan artinya Y per 12 sama dengan X
plus 6 per 6. Ini kan kalau kita coret, ini dapatnya 2. Betul ya? Karena 12 bagi 6, 2. Berarti kita kali silang ya. Kalau kali silang, kita dapatkan apa? 2x, ya 2x plus 12 sama dengan y. Coba kita pindahkan ke kiri y-nya. 2x min y sama dengan 12 ke kanan. Min 12. Coba kita perhatikan. Persamaan ini sama persamaan ini sama tidak? Sama ya? Oke, berarti untuk rumus dilatasi fungsi atau kurva ini adalah benar. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi transformasi geometri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!